MBG yang cuma 10.000 masih juga dikorupsi. MBG baik, program Gerindra Pak Prabowo mulia, tapi pelaksanaannya dibawa-bawanya yang perlu ditegur. Katanya 19.000 ekor sapi dipotong tiap hari, tapi kita tidak pernah dapat daging. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Bapak Ibu, bapak-bapak, saya tanya, mau ndak wafat dalam keadaan tawaf? Bapak mau ndak, merindukan ndak meninggal dalam keadaan tawaf? Mau. Ibu-ibu mau ndak meninggal dalam keadaan sa'i? Bapak-bapak mau ndak meninggal di tanah suci Mekah depan Baitullah? Ibu-ibu mau ndak meninggalnya jadi di sujud sholat? Mau ndak? Semua mau. Tapi dengar firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak ada susahnya bagi Allah kasih wafat Nabi pada saat tawaf. Tidak ada susahnya Allah wafatkan Nabi dalam keadaan sa'i. Tidak ada susahnya bagi Allah wafatkan Nabi dalam keadaan sujud sholat. Tapi di mana wafat Nabi? Tawaf tidak, sa'i tidak, sholat tidak, ceramah tidak. Di mana? Pangkuan istrinya Aisyah. Apa pesannya? Ibadah paling panjang rumah tangga. Ibu berapa lama kalau sholat 5 waktu? 5 kali saja sholat. 5 kali aja sholat satu hari, tambah bonus-bonus dengan sunnah. Ada ndak di sini sholat 5 waktunya duhur 10 menit? Ndak yakin saya. Yang ada duhur 3 menit. Allah, ya toh? Itu pun yang 3 menit lengkap dengan ingatan WhatsApp. Ini kan? Ayo, haji berapa kali Bu haji? Saya tidak yakin ada yang sampai 10 kali haji di sini. Coba. Jadi kalau kita mau mati dalam keadaan haji, peluang rendah. Kalau kita mau mati dalam keadaan sholat, peluang rendah. Tapi berumah tangga, 24 jam berumah tangga. Cari nafkah, ibadah. Mikirkan bagaimana rumah supaya bisa AC, ibadah. Bagaimana cari nafkah anak bisa sekolah, ibadah. Bagaimana bisa menghidupi sopir, ibadah. Bahkan berhubungan suami istri pun ibadah. Itulah sebabnya kalau sama istri kita tidak nyaman. Kenapa? Ibadah, setan tidak mau. Kalau teman selingkuh, godaannya besar. Kenapa? Setan. Maka ibadah terpanjang selama hidup kita berumah tangga. Nah, sekarang rumah tangga Ibu. Baru-baru kita Idul Kurban. Saya segarkan kembali ingatan kita sejarahnya itu Idul Kurban. Ya, supaya kita ulang lagi nih kaitannya rumah tangga. Itu kan Ibrahim Pak kaya. Ibu-ibu, Ibrahim itu kaya. Hebatnya dermawan. Banyak di Indonesia kaya, serakah, pelit. Sudah kaya, masih serakah plus pelit. Ini Ibrahim kaya dermawan. Hebatnya Pak, dia sembeli 1000 domba, 100 onta. Kira-kira kalau dirupiahkan sekarang 2,5 miliar. Ada di sini 2,5 miliar kemarin kurbannya? Tidak ada. Seluruh malaikat memuji Pak. Apa kata malaikat? Hebat ini Ibrahim. Manusia pun puji. Hebat kau Ibrahim. Jago kau. Kecil ini. Andai saja ada anakku juga kupotong. Kenapa? Ibrahim tidak ada anaknya. Beberapa tahun kemudian, Ibrahim menikah dengan Siti Sarah. Kata Siti Sarah, bang, abang ini kan nabi, perlu ada pewaris.
Saya tidak bisa berikan kamu anak, kau kawin lagi lah. Apa kata Ibrahim? Enggak. Kalau inilah takdirku, ya sudah. Enggak bang, kau nikah lagi. Enggak. Luar biasa Pak. Ibrahim didesak menikah, enggak mau Pak. Bapak-bapak sekarang dilarang sembunyi-sembunyi. Malah pakai KTP-nya orang lagi. Akhirnya desak. Ibrahim berkata, baik kalau begitu dek. Oke, karena kau maksa. Oke, nikah. Sudah menikah, alhamdulillah. Hamillah Siti Hajar. Selang beberapa saat, hamil pula Siti Sarah. Ini buat ibu-ibu nih. Kalau ada sudah 10 tahun belum punya anak, coba pakai ibunya Siti Sarah. Ya, siapa tahu mujur, siapa tahu. Ya kan? Nah, Siti Hajar dengan Ibrahim lahir anaknya, namanya Ismail alaihi salam. Inilah keturunan kita orang Islam. Ibrahim dengan Siti Sarah lahir anaknya, namanya Ishak alaihi salam. Inilah keturunan Yahudi yang kurang ajar. Kita itu dengan Yahudi satu kakek, cuma Yahudi kurang ajar. Nah, lagi lucu-lucunya anaknya, ya kan? Ibu-ibu dengar dulu, sejarah sebelumnya ada yang tersisa. Ketika lagi kecil-kecil anaknya, ya, balita kira-kira sekarang, Allah perintahkan kepada Ibrahim sama Siti Hajar, Ibrahim, bawa anakmu jalan sama istrimu. Kemana? Kau jalan saja. Dari Palestina Pak. Kau jalan saja. Kemana? Kau jalan. Nanti saya kasih tahu kau singgah di mana. Jalanlah Ibrahim beratus kilo sampai di tumpukan batu. Allah berfirman, Ibrahim, kau simpan anak dan istrimu di situ. Terus kau kembali lagi, simpan di situ, tumpukan batu. Tumpukan batu itu sekarang jadi Ka'bah. Yang tumpukan batu itu. Apa kata Siti Hajar? Bang, kalau ini perintah Allah, jalan kau. Biar saya urus anakku. Tenang, jangan cemas. Ini baru istri. Pesan pertama ibu, kalau perintah Allah jangan tawar. Kau pakai jilbab, perintah Allah, don't worry, be happy. Kamu jangan keluar kalau tidak. Saya tidak akan keluar bang, kalau itu perintah agama. Itu baru istri yang hebat. Pergi Ibrahim, balik. Apakah Siti Hajar pasrah? Tidak. Anaknya menangis, kehausan. Siti Hajar tidak diam, berdoa saja. Tidak. Dia ikhtiar dulu. Apa ikhtiarnya bu? Dia lari cari air. Pernah ibu lihat di jalan raya? Kayak ada air kan? Lari, Hajar, itu ada air. Sampai lagi, bukan air. Lari antara Safa dan Marwah. Itulah sa'i sekarang. Nah, sudah pasrah Siti Hajar. Tidak dapat air, sudah capek, anaknya nangis. Turun perintah Allah. Ibrahim, Jibril, kau turun, hentakkan kakinya Ismail. Patokkan ya jena. Hentakkan kakinya Ismail ke tanah. Dihentakkan, dengan izin Allah keluar air. Lalu Siti Hajar berkata, Zam. Itulah air Zam-Zam sekarang. Mulai beredar berita, ada di satu pelosok ada sumber mata air, tidak pernah kering dan selalu mengalir. Beredarlah itu di padang pasir. Namanya air di tengah padang pasir, orang semua datang. Ramailah kampung itu, kemudian disebut nama Hijaz. Yang ini sekarang disebut Makkah. Nah, lagi beremaja anaknya Ismail 13 tahun. Quran tidak menjelaskan 13 tahun, tapi Quran cuma mengatakan Ismail sudah pandai membantu bapaknya. Kira-kira remaja sekarang 13-14 tahun. Tanggal 8 Zulhijjah, Ibrahim alaihissalam mimpi. Ibrahim, kau pernah bilang toh kalau ada anakmu saya potong. Sekarang ada anakmu, potong itu, potong. Ibrahim bangun, Pak. Ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa anak disuruh potong? Kalau anak banyak, 10 anak disuruh potong, kita cari mana yang beleng-beleng. Potong anak, wah ini beleng-beleng ini. Ya toh? Ibrahim mikir, ini wahyu atau mimpi? Mikir Ibrahim.
Tanggal 8 Zulhijjah itulah sekarang kita sebut dengan hari Tarwiyah, yang artinya hari berpikir-pikir. Maka kita sunnah puasa. Tanggal 9 Zulhijjah bangun lagi Ibrahim. Ibrahim, potong anakmu, kau sudah janji sama saya. Bangun. Ibrahim katakan, ini wahyu, bukan lagi mimpi. Yakin 100% perintah Allah. Maka tanggal 9 Zulhijjah kita sekarang disebut hari Arafah atau hari penuh keyakinan puasa. Tanggal 10 Zulhijjah Ismail diajak ngomong bapaknya. Mail. Kalau di Makassar Mail. Ismail. Mail sini kau dulu. Apa Pak? Ini saya diperintah Tuhan, gue potong kok. Bagaimana menurutmu? Ibu-ibu kalau anaknya ibu di rumah kira-kira dikasih tahu begitu, nah saya diperintah potong kau nak. Apa dibilang anak kita? Dilihat dulu kakeknya. Ini aja Pak yang sudah tua. Masuk akal enggak Pak? Masuk akal enggak? Masuk akal. Ini namanya anak cerdas tapi tidak soleh. Tapi apa jawaban Ismail? Pak, kalau ini perintah Allah, jangan Bapak ragu, laksanakan, insya Allah Bapak dapati saya anak sabar. Maka ibu berdoa anak yang soleh, bukan anak yang kaya, bukan anak pejabat, bukan anak cerdas, anak yang soleh. Itu doanya pendek bu. Rabbi habli minas solihin. Untuk apa anak kaya kalau pelit? Untuk apa anak pejabat kalau bikin malu keluarga? Berapa banyak orang tuanya terhormat, anaknya jadi pejabat, satu keturunan malu karena anaknya tidak punya agama. Maka kita minta Rabbi habli minas solihin, berikan hamba anak yang soleh. Pelajaran kedua, Ismail. Coba Pak, Ibrahim sudah nyata perintah Allah tapi masih ajak ngomong anaknya. Kita orang tua sekarang otoriter ya? Dia gagal polisi, anaknya dia paksa, pokoknya kau yang lanjutkan cita-cita bapak. Nah anaknya mau jadi insinyur, pokoknya kau jadi dokter. Anaknya suka peternakan, tidak boleh. Ibrahim sudah nyata perintah Allah masih diajak ngomong anaknya. Tolong buka kakiku. Kenapa? Karena kalau saya diikat, nanti Allah berfirman menyangka saya terpaksa dan tidak ikhlas. Allah lihat itu malaikat, malaikat, kau lihat hebatnya ini anak. Lalu malaikat memuji Allah dengan mengeluarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar itu Ibrahim menyambutnya dengan kalimat La ilaha illallah huwallahu akbar. Lalu Ismail menyempurnakan memuji Allah, Allahu Akbar walillahil ham. Itulah kalimat yang kita ucapkan kalau takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pujian Ibrahim ayat malaikat. La ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar walillahil ham. Ismail. Sudah. Allah perintahkan Jibril, itu ada kibas di surga yang pernah jadi maharnya anaknya Adam ketika menikah. Ambil itu kibas, ganti lehernya Ismail. Digantilah lehernya Ismail, selesailah kisah Ibrahim menyembelih anaknya. Seluruh malaikat memujinya. Nah, apa hubungannya dengan keluarga? Satu, ibu-ibu, ini bisa terjadi kalau agama kuat dalam rumah tangga. Carita mati anak bisa soleh kalau agama lepas. Tidak mungkin istri taat kalau dia tidak kuat agamanya. Tidak mungkin suami tanggung jawab kalau longgar agamanya. Maka modal utama dalam berumah tangga agama, bukan cinta. Sayang orang tua kalau mau kasih nikah anaknya, kau cinta Jina, maka begitu cintamu. Ada di kerjanya nak, kerjanya mapan, cintanya ada, gagah, cantik, jabatannya bagus, uangnya banyak, tidak ada agama. Itulah yang mempermainkan anak kita. Tapi kalau agamanya ada, meski kerjanya tidak jelas, tapi dia punya tanggung jawab. Coba lihat anak orang kaya yang tidak ada agamanya, dia hina anak kita. Banyak uangnya, tidak ada agamanya, dia tidak ada hormati itu besannya. Kenapa? Ada duit saya. Tapi kalau ada agamanya, makin banyak duitnya, makin dihormati orang. Kenapa? Agama adalah patokannya dalam hidup. Maka Bapak Ibu,
agama anak ke anak kita. Saya mau tanya dulu ibu-ibu, tolong jawab dengan jujur. Bu, bagaimana proses agama di rumah? Rumah mewah, ada pengajian? Alhamdulillah. Jangan sampai lebih sering arisan daripada taklim. Ayo. Percaya bapak-bapak, anak ini harta paling berharga. Bapak kalau ibu-ibu kalau meninggal siapa yang doakan ibu? Suami. Jangan harap bu, kawin lagi. Bener. Ada sama yang di Makassar tetanggaku, dia bilang, Ustaz, jelek betul sifatnya itu tetangga saya. Kenapa? Baru 3 bulan istrinya meninggal, belum lagi kuburnya kering, dia kawin lagi. Saya bilang itu lebih hebat tetanggaku, belum mati istrinya dia kawin. Apa? Dia bilang mamanya cek istri saya. Jadi kalau saya duluan menikah, Ustaz juga kawin lagi. Sini kau sayang, jangankan kau meninggal, masih hidup saja kau, saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Siapa yang doakan ibu? Siapa? Anak. Apa ibu tidak rindukan? Begitu kita meninggal, anak kita setiap sujud 5 waktunya, dia doa untuk orang tuanya. Saya bukan mau takabur bu, saya bukan mau takabur. Ini hanya motivasi buat bapak-bapak. Ini rata-rata orang kaya ini di dalam ini. Bohong ibu kalau tidak kaya. Kenapa kau tahu Ustaz? Casingnya ibu-ibu ini beda kan? Saya bisa lihat orang kaya dari casing. Oh ini orang kaya semua ini. Beda pak. Masya Allah. Saya tidak kaya bu. Alhamdulillah ibu bapak saya bikinkan masjid. Ibu saya kasih nama Hajjah Siktimang. Bapak saya kasih nama Masjid Abdul Latif. Saya lagi bangun lagi sekarang masjid nama saya. Itu yang kita nanti. Apa ibu tidak merindukan ketika nanti ibu sudah rapuh, tua, anak kita berlomba-lomba untuk mengumrohkan anak kita. Dek, bulan ini ibu di rumah ya, bulan depan baru kau urus. Apalah artinya hidup ini kita tua, banyak duit, anak kita menjadi beban dalam hidupnya. Datang baru duduk mamanya, kata istrinya, kapan datang mak? Baru sayang, kapan pulang? Aduh, cuma sayang. Maafkan saya bu ya, ini gunanya ceramah. Jangan marah ibu ya, supaya ada pulang ada oleh-oleh ceramah. Sayang ibu-ibu sekarang lebih sibuk ngurus kecantikan dirinya daripada didik anaknya. Lebih sibuk periksa HP-nya suaminya. Apa gunanya kau periksa itu HP-nya suamimu? Jangan ketawa ibu, saya serius ini. Ayo, datang suaminya, mana HP-mu? Coba lihat. Apa suami bagaimana tidak cepat serangan jantung? Kau tahu Ustaz, karena saya begitu. Kenapa ada mantanmu di sini? Namanya mantan, tidak mungkin di-delete. Ini mantan bukan aplikasi yang bisa dihapus, nggak ada bekasnya. Ini hati bu. Daripada sibuk ngurus HP, urus anak. Urus anak. Suamimu terlantarkan kamu, anakmu nanti yang angkat derajatmu. Suamimu selingkuh, anakmu nanti yang muliakan. Dan itu anak dia bisa bedakan mana orang tuanya yang baik. Kalau ada selisih saya gampang, orang curhat, saya mau tahu suami atau istrinya yang masalah, saya lihat mana dibela anaknya. Maka ibu-ibu, apalagi usia senja, apalagi kita yang sudah muka-muka sakaratul maut, inilah penyakitnya ibu-ibu, tidak mau dibilang usia senja, maunya terus dibilang, oke lah ibu-ibu yang masih cantik-cantik. Masya Allah. Untuk apa lagi? Ayo anak bu, gimana cara didik anak Ustaz? Coba tiap hari ibu baru bangun, mau tidur, pengajian. Tua, bu ibu, cukup kasih makan barang halal anak kita. Barang halal. Nah sekarang orang tua lebih gelisah, malu kalau anaknya tidak punya iPad, malu kalau anaknya tidak pakai behel, malu kalau anaknya tidak punya mobil. Memangnya ada orang masuk neraka gara-gara tidak punya mobil? Yang masuk neraka karena anaknya tidak sholat. Maka penting pengajian ini, ayo evaluasi kembali cara didik anak. Jangan berharap anak sopan kalau ibu bapaknya selalu dilihat bicara kasar. Nah, anak yang dulu karena waktu terbatas. Yang kedua, Ibrahim itu suami yang baik. Cerita mati bapak mau didengar istri, kalau bapak bohong terus, tak bakal.
Jadi kalau bapak mau didengar istri, jangan bohong. Satu bohong yang boleh, bohong untuk membahagiakan istri, boleh. Bohong yang bagaimana Ustaz? Ibu beli hadiah kain, kasih, gimana Pak, bagus nggak? Paling bagus ini, selama kita menikah ini baju yang paling baik. Malah kalau bapak jujur, dosa. Bodoh memang kamu ini, warna apa ini? Bohong seperti itu boleh. Nah, bagaimana suami yang baik? Suami yang baik teladan. Jangan harap istri kita mau izin keluar kalau kita juga kadang-kadang tidak keluar tidak menyampaikan. Ini juga perlu ibu-ibu, bu, suami tidak wajib minta izin, enggak, istri wajib minta izin. Kenapa Ustadz? Karena langkahnya ibu ditanggung oleh suami, sementara dosanya suami ibu tidak tanggung. Kedua, suami memang tugasnya lebih banyak di luar, istri harus banyak di dalam. Jadi kalau sedikit-sedikit izin, repot. Maka laki-laki itu bukan minta izin, tapi memberi izin. Laki-laki itu menerima laporan, bukan melapor. Ibu tahu ini, di situ pintu masuknya setan. Itu kata Nabi. Ibu mau tidak dirindukan surga? Satu, kata Nabi, aqimis salat. Dia puasa, dia salat. Dua, dia puasa Ramadan. Tiga, dia jaga harga dirinya. Empat, dia taati perintah suaminya. Kalau ini diamalkan, tadkhulul jannati bisalam, masuk ke surga dengan penuh keselamatan. Pintu surga yang kamu mau, terserah. Tapi setan tahu ibu, setan tahu. Makanya apa? Dia hasut kita, lawan suamimu, lawan suamimu, lawan suamimu. Nah, itu pintu masuknya setan. Maka boleh tidak perempuan cari nafkah? Boleh. Cuma kalau dia cari nafkah dan banyak uangnya, potensi melawan suami. Maksudnya apa Ustaz? Saya tanya ibu, kira-kira kalau suami ibu gajinya 5 juta, ibu gajinya 20 juta, kira-kira masih menghormati suami enggak? Ibu aja enggak punya gaji, kita lawan suami ibu. Nah, disinilah masuknya setan. Bu, kalau sholat, setan sholat. Tapi kapan ibu lawan suami, maka ridha Allah lepas. Ridhanya Allah, ada ridhanya suami. Nah, maka setan hasut kita. Curiga kok, curiga kok, curiga. Ketemu tadi cewek. Kalau ibu mau enak, sangka baik. Orang kalau sangka buruk dalam rumah tangga, percaya tidak akan pernah dia bahagia. Coba kalau sangka baik ibu, telepon suami tidak dijawab pagi-pagi, oh lagi sholat duha, mungkin ada perasaan. Telepon lagi siang, oh berjamaah duhur ini, kan? Sore lagi telepon tidak dijawab, jam 5 sore ada WhatsApp teman, saya lihat suamimu di sampingnya ada cewek di atas mobil. Oh berarti dia lagi nge-grab. Iya kan, enak perasaan ibu toh. Tapi kalau sangka buruk terus, ilaha illallah, tidak bisa tenang. Istri saya suka ngomel, takdirnya itu bu. Kalau ada perempuan tidak ngomel, pasti ada kelainan. Benar, hobinya itu perempuan ngomel. Dan satu lagi pak, perempuan itu ahli sejarah. Sekali bapak bikin kesalahan, sudah wassalam, nggak bakal itu dia ulang pak. Coba pak, dinasehatin, dia punya salah, bagaimana caranya dia ngomong supaya kembali kepada kesalahan itu ke kita. Itulah perempuan, memang begitu fitrahnya perempuan. Bagaimana beratnya penderitaan bapak tidak seberat penderitaan ibu hamil. Ya, bapak merasakan hamil, gampang, ambil kelapa pak, 1 biji aja pak, masukkan di dalam baju, kemana-mana bawa pak, mau boker. Itu coba ibu-ibu kalau boker bawa tuh, nggak ada orang mau bela, simpan dulu berat sekali, nggak ada pak. Dan berapa lama? 9 bulan pak. Ibu masih ingat waktu hamil? Ingat? Ada nggak yang tengkurap selama ibu hamil? Ada nggak tengkurap? Gaya pasrah pak.
Coba Bapak, berapa lama Ibu tidak tengkurap? 9 bulan Pak. Bapak 1 bulan aja ndak tengkurap, pusing. Iya toh? Coba melahirkan, masih ingat waktu melahirkan? Masih? Ada ndak ibu-ibu melahirkan senyum? Ada? Mentang-mentang Ibu Tendri orang kaya melahirkan senyum, kau nak keluar, kau nak tidak, dia pasang menderita ndak Bu? Menderita Bu? Sakit Bu? Tapi heran kok diulang-ulang. Ndak ada orang melahirkan kalau kurang ajar, enggak. Sudah itu menyusui, masih ingat waktu menyusui Bu? Apalagi waktu tumbuh giginya. Aduh, ada ndak dia? Kok gigi saya? Ndak, dibujuk. Aduh Pak. Bapaknya senyum Pak. Pagi anaknya, malam. Maka Pak, kalau istri ngomel, bayangkan saja itu 3 perihnya penderitaan perempuan. Coba lihat toh. Itulah sebabnya Nabi ketika ditanya, ya Rasul, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati? Apa jawabannya Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Ya toh? Nah, salah paham lagi nih ibu-ibu. Itu sensitif sekali kalau kita bicara begini. Coba ulang. Ibu, bapak. Berarti 1 bapak, 3 ibu. Saya tidak bilang 3 istri, 3 ibu. Apa maknanya? Itulah 3 penderitaan ibu. Sehebat apapun laki-laki, dia tidak pernah bisa memikulnya. Maka kalau ibu ngomel, bayangkan bagaimana susahnya ketika dia hamil. Mau tidak berhenti istrimu ngomel? Ini rahasianya. 1, puji dia. 2, kasih hadiah. Bapak mau tahu perempuan, sambil kau puji, pegang pundaknya, pasti dia senang. Wah, makin cantik kau dek. Meskipun dia tahu kita bohong, dia tetap senang. Iya tuh Bu? Iya. Wah, kau tambah cantik saya lihat. Padahal dia tahu bohong ini suamiku, tapi dia tetap senang juga. Maka itu perempuan, kesalahan kita malas memuji. Kalau tetangga, wah puji, ya Bu, aduh Ibu awet muda kelihatan. Itu didengar istrimu, hancur. Yang kedua, kasih hadiah. Bapak habis dinas, urus usaha, 4 hari baru pulang, bawakan hadiah. Mau itu kembang, coklat, baju, paling senang emas. Ya, kasih emas. Ternyata beberapa hari kemudian dia tahu palsu. Kau bilanglah, kau tahulah sayang, saya mau kasih kau yang emas yang asli, tapi kan lagi seret ekonomi. Meskipun itu palsu, tapi percaya, cintaku 24 karat dalam hati. Ya, mulai dia senyum itu. Iya, saya istri saya kasih gitu. Palsu Ustaz. Iya, tetap cintaku asli. Dia senang. Kalau dia marah, saya peluk. Marah dia, saya peluk. Bila kamu di sisiku, mulai senyum lagi tuh. Masih marah, ku peluk tambah ku kencing, baru ku bilang insaflah. Wah, berhenti dia marah Pak. Jadi perempuan kalau marah, Bapak jangan marah dan jangan bawa perasaan. Dan itu perempuan kalau sudah di depan kita Pak, tidak berlaku pangkat jabatan dan sekolah, hilang semua itu. Dia bilang, mama nyecek di rumah istriku Bu, kamu boleh siga panggung di luar, kau boleh siga mimbar di luar, tapi kalau di rumah kau Hello Kitty. Saya pasrah. Daripada kacau rimba persilatan Pak, lebih kita mengalah. Kalau perempuan ngomel, puji, kasih hadiah. Bapak tidak percaya? Saya tanya, ibu-ibu, biar suami tidak pulang yang penting ada Nah, coba dengar, uang dia cari Pak. Nah, maka kesalahan kita jarang memuji, tidak mau kasih hadiah, pasti ngamuk. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, pesan ketiga, bersedekahlah. Sedekah. Ibu-ibu yang kaya-kaya nih, yang punya emas-emas berlian, kalau ibu meninggal nanti siapa yang pakai Bu? Istri kedua Ibu. Begitu ibu meninggal, suami dia cabut dulu itu cincin. Ini cincin kawin kita, saya nggak mau keluar, dia kasih sabun. Sudah itu dia cabut lagi kita punya gelang. Ini waktu ulang tahun pernikahan kita waktu umrah emas Dubai. Cabut. Sudah itu dia cabut lagi kita punya kalung. Ini waktu dulu kita jalan-jalan ke Singapura. Terakhir gigi palsunya ibu dia cabut juga.
Sudah, dia simpan sambil penuh derai air mata, dia simpan di lacinya. 4 bulan kemudian, reuni teman SMA, ketemu cinta lamanya yang sudah janda. Aduh, hancur. Emas yang disimpan baik-baik diambil kembali. Dia senyum bawakan mantannya, dek, ini kau pakai saja ya, sudah mati yang punya. Bu, daripada dipakai istri kedua, mending bawa untuk kuburnya ibu. Dan orang kaya hebatnya, biar dia pakai palsu, orang bilang asli. Ya, Ibu Nur misalnya. Iya, biar palsu, orang bilang tidak mungkin, pasti asli. Maka saya sarankan lebih baik ibu pakai yang palsu. Yang asli bawa ke panti asuhan, yang asli bawa ke masjid di kampung, yang asli bawa ke penghafal Quran. Bapak-bapak yang miskin, ibu-ibu yang miskin, tidak usah pakai yang asli, karena biar asli orang juga tidak percaya. Maka yang asli ibu jual, bawa ke pesantren. Ini disebut pandai menyikapi harta. Percaya ibu, kalau sudah masuk kubur putus, kecuali tinggal anak yang soleh dan amal sedekah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ustadz, saya dengar ceramahnya Ustadz tadi, rasanya anak saya sudah tidak bisa saya harapkan Ustadz. Tidak tahu ngaji, lancar bahasa Inggris, tapi saya tidak pernah dapati dia mengaji. Lancar bahasa Korea Ustadz, duitnya banyak, tapi tidak pernah saya dapati berjamaah. Jangan putus asa, anak pesantren ibu urus. Ustadz, saya sampai sekarang belum punya anak. Wala tayasu min rauhillah. Jangan putus asa, ibu datang ke pesantren, tanya gurunya, ada penghafal Quran? Ada. Berapa biaya hidupnya 1 bulan? Bu, 700.000 1 orang. Saya tanggung 7 orangnya, 2.500.000 berapa? 20. Saya tidak terlalu kuat kalau urusan uang, bu. Ibu-ibu lebih apa? Misalnya 1 anak 700 Ustaz, 3 anak saya tanggung Ustaz, 2.100.000 kirim tiap bulan. Itulah yang menjadi anaknya ibu. Selama dia belajar agama sama anak kandungnya ibu, meskipun tidak dilahirkan. Begitu juga bapak-bapak. Bapak tidak usah jadi ustaz, berat. Gimana caranya? Urus ustaz. Ustaz datang, Ustaz pakai kendaraan siapa? Ada kendaraan saya pakai Ustaz. Bapak dapat pahala dari Ustaz, seperti pahalanya Ustaz tanpa mengurangi pahalanya Pak Ustaz. Ibu-ibu punya rumah mewah, supaya malaikat ikut datang. Ayo panggil anak-anak yatim tiap malam Jumat makan di rumah. Jangan makannya seadanya, kasih makanan yang hebat. Dan hebatnya itu Ustaz, anak yatim, kalau masuk orang mewah Pak, dia terpesona seolah dalam surga. Wah. Tapi kalau ibu undang orang kaya, dia cari yang jelek itu. Gordennya tidak serasi. Ini kalau orang kaya, ya tuh ibu, padahal banyak yang bagus, yang jelek dicari. Maka lebih baik ibu panggil anak-anak yatim. Ibu-ibu, saya serius ibu, mulai Jumat depan jadikan kebiasaan. Malam Jumat ini 5 orang saya kasih makan di rumah. Ya Allah, tolak bala, mudah-mudahan anakku terhindar dari narkoba, mudah-mudahan suamiku terhindar dari niat jahat. Itu jauh lebih efektif daripada periksa handphone. 1 handphone dikasih ke suamimu, masih ada 2 di mobilnya. Kenapa begitu? Saya pelakunya. Repot juga kalau setiap saya. Repot, lebih kita sembunyi 2. Kau periksa, bisa diganti namanya. Kan ada dulu mantanku bu, cinta-cinta monyet dulu di kampung. Setelah saya viral selalu menelpon. Saya mau blokir, tidak enak. Saya mau terima perasaannya istri saya hormati. Terpaksa aku tulis di situ namanya penjual batu bata. Lagi saya duduk-duduk, tiba-tiba bunyi telepon. Dia bilang mamanya, Cek, Ustaz, ada telepon. Siapa sayang? Penjual batu bata. Bapak harus tenang, jangan panik. Tagihan itu sayang, tagihan, jangan kau angkat. Perempuan kan paling takut tagihan. Dia tidak angkat, selamatlah saya. Beberapa hari kemudian, saya pulang ceramah. Sayang, tolong bikinkan teh. Saya lagi ajar ngaji, Cek.
ada di situ gula. Pergilah saya, di mana? Ada tulisannya di situ, toplesnya ada di situ, tulisan gula. Sudah, saya minum, garam, asin. Saya lihat gula pembungkusnya isinya garam. Saya pergi bawa, kenapa kau tulis ini gula baru isinya garam? Apa dia bilang? HP-mu juga lain kau tulis lain isinya. Bu, daripada begitu pasti ada jawaban salah-salahnya. Lebih tolak bala dengan sedekah. Kata Nabi, siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersedekah. Sedekah, ibu. Ibu punya kudung 25. Kenapa banyak sekali, Bu? Pakai 2 aja seorang sudah bilang gila, apalagi beli pakai 5. Tidak mungkin. Jadi gimana? Kita pergi majelis taklim di kampung-kampung. Ayo ibu-ibu kumpul kudung-kudungnya yang bagus dan jarang dipakai. Ayo kita sedekahkan ke majelis taklim. Itu baru manfaat. Simpan di rumah saja kan bingung. Mana dulu ku pakai, sudah pernah aku pakai ini? Oh belum, nggak matching kira-kira ini. Bingung. Coba kalau cuma 2, langsung selesai. Saya juga begitu, Bu. Waktu masih sedikit baju saya, Bu, udah repot. Ini cek. Sekarang setelah banyak bingung. Apa ini sudah ku pakai? Karena saya pernah benar, Bu. Saya ceramah, ada ibu-ibu saya lewat, dia bilang, itu lagi bajunya yang di YouTube. Ya, ibu-ibu, sedekah. Mudah-mudahan pulang ini wujud konkret sedekah. Kenapa saya tekankan ini? Karena saya tahu di sini ibu-ibu yang Allah berikan rezeki yang berlebih. Insya Allah tidak ada orang bangkrut karena dia rajin sedekah. Sebaliknya kalau dia pelit, tidak ada orang suka. Jangkau ke rumahnya, dia pelit, padahal dia juga pelit. Itu jeleknya, itu pelit. Tidak ada yang suka itu orang pelit. Maka kalau mau murah rezekinya, bersedekahlah, tolak bala, insya Allah. Bapak saudara-saudara sekalian, ini saja tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya menutup, inna a'tainakal kautsar. Sungguh betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka bersolatlah dan berkurbanlah. Fasholli li rabbika wanhar. Inna dzaniyaka wal abtar. Kalau kau tidak mau bersedekah, kamu lalaikan solatmu. Padahal saya kasih kau banyak nikmat, rumahmu bagus, mobilmu mewah, perhiasanmu baik, tapi kau tidak mau bersyukur, kau lepas dari rahmatku. Ibaratnya layang-layang lepas. Kalau sudah lepas layang-layang, sudah bisa kesetrum, tidak jelas arahnya. Itulah yang makna harta banyak tapi tidak ada ketentraman jiwa. Anak ada tapi membangkang, mobil anak tapi kita tidak pernah damai. Kenapa? Sudah lepas dari kasih sayang Allah. Pengajian ini tujuannya agar kita menjadi lebih baik. Tidak ada gunanya pengajian begini kalau pulang tidak ada perubahan dalam hidup kita. Minimal mulai kita malam Jumat ini kita punya niat untuk memberi makan fakir miskin, saudara-saudara kita yang tidak mampu. Nabi Nuh ada dosanya, gagal dia didik anaknya. Nabi Lut ada dosanya, gagal dia didik istrinya. Itu Nabi dan Rasul ada dosanya. Apalagi yang pegawai honor P3K, Satpol PP. Mana ada rendah ada dosanya? Ayo di sini, ini depan saya ini. Muka-muka bodoh dosa juga ini bapak ini. Ini yang ceramah. Bapak ibu pikir ada dosa saya? Banyak dosa saya, Bu. Apalagi kalau saya pergi jogging, Allahu Akbar, habis amal saya, Pak. Saya baru turun dari mobil, paha. Tengok kanan, dada. Tengok kiri, perut. Senggol dari belakang, pantat. Habis amal saya. Kata teman saya, kenapa kau lihat barang bagus? Mana ada orang tidak ada dosanya? Semua kita punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga? Pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Itulah sebabnya Allah tugaskan 2 malaikat. Satu di kanan catat amal, sholat duha catat, pengajian catat, zikir catat, sedekah catat, gosip catat di kiri, dengki catat di kiri, sebar hoax catat di kiri. Catat masing-masing catat, nanti ditimbang. Namanya hari perhitungan. Dihitung amalnya, kalau pahalanya lebih banyak masuk surga. Meskipun selisihnya 0,1%, maka bawa pulang oleh-oleh hari ini. Kalau bapak yakin banyak dosa, mulai hari ini perbanyak amal. Kalau bapak yakin sedikit amal, perbanyak amal mulai hari ini. Kalau bapak yakin kurang amal, jangan tambah dosa.
Supaya apa? Nanti hitung lebih banyak amalnya. Maka saya mau ajak bersalawat supaya banyak amalnya. Bisa? Bisa? Kita tanding dulu, mana lebih kencang suara mak-mak dengan bapak-bapak. Bisa? Oke, yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Diam dulu ya. Kita dengar dulu ibu-ibu. Ras terkuat di bumi, sen kanan belok kiri. Begitu kita senggol, marah duluan dia. Nah inilah mama nih. Ayo bu, salawat dulu. Ayo ikut bu. Salatullah ala toha, salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,6. Nah ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Ayo pak, ayo bapak-bapak, jangan permalukan jenis kelamin kita pak. Ayo. Salatullah ala toha, salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,7. Nah bapak ibu diam, bapak ibu diam, kita dengar yang di depan. Para pejabat kita, trio Supriyatna. Nah ya, ayo kita dengar. Ya, ibu diam, bapak-bapak diam. Kita dengar ini para pejabat depan kita nih. Ayo Pak Wali, ayo. Salatullah salatullah. Dengar ibu belakang. Ya. Nilainya 99. Beliau yang undang saya bu. Kalau saya kasih nilai kecil nanti honorku dikurangi. Pak Wali, saya pernah salah menerima honor di Makassar. Ini kisah nyata pak. Saya kan kalau di Makassar biasanya malam 2 ceramah saya. Selesai ceramah pertama saya ke ceramah kedua. Buru-buru saya kejar acara kan. Dia bilang panitianya MC. Pak Ustadz tunggu dulu Pak Ustadz. Kenapa dek? Tunggu dulu. Begitu dekat dia kasih keluar amplop. Ini Ustadz. Kan malu kita kalau dilihat orang kan. Alhamdulillah. Saya duduk, saya bilang sama supir saya di mobil, alhamdulillah dek kita dapat rezeki malam ini. Begitu saya buka ibu, astagfirullah, salah kasih panitianya bu. Apa dia kasih saya? Susunan acara. Saya bilang susunan acara kau kasih saya ini. Pak Wali ini jangan dicontoh Pak Wali ya. Kalau saya sudah sampai Makassar jauh sekali pak. Ya, ayo sama-sama semuanya kita salawat bareng-bareng. Ayo semua bareng-bareng yuk. Salatullah salah ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Alhamdulillah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang saya hormati, Bapak Wali Kota Depok. Bapak ini yang paling banyak pahalanya hari ini. Kenapa? Bapak sponsor tunggal acara. Bayangkan saya datang, Bapak Ibu datang hadir menghadiri undangan wali kota. Mengundang kebaikan, pengundangnya yang terbanyak pahalanya. Yang saya hormati Bapak mana lagi? Ketua DPRD Kabupaten Depok, Kota Depok. Beliau wakil rakyat. Mana lebih tinggi, gubernur dekan wakil gubernur? Mana lebih tinggi, presiden wakil presiden? Maka Bapak wakil rakyat, jangan merasa lebih hebat dari yang diwakili. Namanya wakil rakyat. Beliau orang baik. Yang saya hormati, Bapak mewakili Kapolres.
Bapak hebat, bisa mewakili Kapolres, sementara Kapolres tidak bisa mewakili Bapak. Masya Allah. Kita doakan bapak-bapak polisi sehat walafiat. Saya ikut prihatin akhir-akhir ini kepada bapak-bapak polisi. Kenapa pekerjaannya ditambah sementara gajinya tidak ditambah? Beliau bapak-bapak polisi kita selain mengurusi Kantipmas juga disuruh mengurus MBG. Kita doakan bapak-bapak sehat walafiat. Demikian juga para tentara yang mestinya latihan perang, tidak ditambah gajinya, disuruh lagi ngurus koperasi. Kita doakan mereka bapak-bapak tentara tetap tegar membela Republik Indonesia. Mana lagi? Yang kita hormati, anggota DPR Ketua Fraksi Gerindra Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan Bapak sehat walafiat. Mana lagi? Semua? Sudah? Sudah. Yang semua saya mohon maaf, mulai dari sana semua saya hormati, teristimewa emak-emak yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali kota yang terhormat, pada ulang tahun 27 ini saya mengingatkan kembali pesan Nabi kalau mau sukses ini satu kampung. Pertama sekali, Nabi ketika ingin mensukseskan suatu kampung, kata Nabi, tegaknya suatu negara, tegaknya satu kabupaten, tegaknya sebuah kota apabila ditopang 4 perkara. Andai saja ini kota Depok sebuah bangunan, penopang utamanya supaya kuat ini bangunan Depok 4. Yang pertama, adilnya para pemimpin. Bagaimana pemimpin yang adil? Contoh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab suatu ketika didatangi oleh tamunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuklah ini tamunya. Tunggu dulu sebelum kita lanjutkan pembicaraan. Apa itu? Kamu datang ketemu saya sebagai pemimpin Amirul Mukminin atau sebagai pribadi Umar? Pribadi Umar. Kalau begitu padamkan lampu. Padam lampu. Mereka bercerita gelap-gelap, diprotes sama tamunya. Ya Umar, kenapa kau padamkan lampu? Tadi nyala. Tadi saya lagi lembur ngurus rakyat, wajar saya pakai ini lampu. Lampu ini minyak dibayar sama pajak rakyat, saya gunakan untuk ngurus rakyat. Sekarang urus pribadi, nggak boleh kau pakai ini minyak negara untuk pribadi. Saya berharap besok Pak Wali Kota pidato, saudara-saudara ASN Kota Depok, haram hukumnya kamu pakai fasilitas negara untuk pribadimu. Jangan kau pakai plat merah ngundang pengantin, jangan pakai plat merah pergi liburan. Tapi ASN pandai juga, dia ganti platnya. Wali Kota bisa kau tipu, Allah Maha tahu. Rakyat bisa kau kibuli, tapi di akhirat nanti percaya malaikat kau tidak bisa kibuli. Maka saudaraku ASN, jangan pergunakan fasilitas negara untuk keperluan pribadimu. Jangan pergunakan fasilitas negara untuk keperluan partai dan fraksimu. Kalau ini dipakai di Kota Depok, insya Allah makmur ini kota. Satu kali lagi, Umar datang ke lapangan pengembalaan, lapangan khusus menternak binatang ternaknya para penduduk Madinah. Nabi Umar jalan, kenapa ada itu onta gemuk sendiri? Siapa punya itu? Itu miliknya Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar, anak saya. Ya, panggil Abdullah. Panggil Abdullah. Abdullah, kenapa itu ontamu bisa gendut sendiri? Kok bisa itu gendut sendiri ontamu? Ya, dipelihara dengan baik. Saya beli lalu saya ternakkan di sini. Enggak, pasti dia gendut karena dikasih fasilitas khusus karena kau dianggap anaknya Amirul Mukminin. Jual ontamu, lebihnya modalmu berapa? Ambil lebihnya kasih masuk kas negara.
Kalau begini diperlakukan di kota Depok, semua keluarga pegawai negeri tidak boleh pergunakan fasilitas negara. Tapi yang banyak kita lihat, Masya Allah, istighfar kita, semua fasilitas, anaknya pakai ini, istrinya pakai ini, menantunya pakai ini. Betul. Itu di kabupaten lain, karena saya lagi ceramah di sini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya kasihan lihat kalau ada orang jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, habis duitnya miliaran, sampai ratusan miliar habis duitnya, akhirnya jabatannya mengantar masuk neraka. Adakah orang yang lebih bodoh dari ini? Habis duit 200 miliar, 150 miliar, ditangkap KPK. Kenapa? Gratifikasi dan sogok. Kasihan. Saya, Bu, punya duit 100 miliar, saya pakai kawin lagi Pak Wali. 20 miliar saya sogok istri saya, Pak. Ambil kau pakai belanja, goyang sudah otaknya itu. 10 miliar saya pakai bangun masjid, sudah cantik itu masjid. 10 miliar lagi saya pakai bangun sekolah panti asuhan, cantik sudah itu. Masih ada sisanya 60 miliar. 60 miliarnya, Pak, saya pakai usaha 20 miliar. Saya pakai keliling Eropa dan Amerika 5 miliar. Nikmati hidup. Sementara ada orang habis duitnya jadi pejabat, berujung penjara dunia, masuk neraka. Maka kalau mau Depok ini makmur, contohlah kepemimpinan umat Islam yang kita kenal, Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Siddiq sebelum jadi khalifah, beliau kaya raya di Madinah. Setelah jadi khalifah, jadi miskin. Khalifah. Sekarang kita lihat di bumi Indonesia, sebelum jadi pejabat miskin. Kau yang bilang. Dulu Yusuf alaihi salam di penjara dulu, baru jadi perdana menteri, setingkat bendahara. Di penjara dulu, baru jadi pejabat. Di Indonesia jadi pejabat dulu. Itu urusan kalian lah. Pemimpin yang adil. Mau lagi lihat? Coba lihat Umar bin Khattab. Suatu kali dia lagi belusukan. Cuma bedanya pejabat Indonesia kalau belusukan siang, ada kamera, simpan di sini mic, disembunyi. Itu pencitraan namanya. Umar enggak. Umar bin Khattab belusukannya malam hari, ketika penduduk Madinah sudah pada tidur, baru Umar bin Khattab belusukan. Suatu ketika lagi jalan-jalan, didapatnya ada ibu-ibu masak batu, Ibu. Batu dia anak dia masak. Umar tanya, "Ibu, kenapa Ibu masak batu?" "Anak saya lapar dari tadi, mau makan tidak ada yang dimakan. Supaya dia berhenti menangis, saya masak ini supaya dia lihat api, dia tunggu." "Oh, mama saya lagi masak." Akhirnya anaknya capek menangis menunggu masakan, tidur. Kata ibu ini, tidak tahu itu apa kerjanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kami dibiarkan sengsara. Oh iya, padahal yang ditemani Umar. Umar balik ke Bulog sekarang, dia ambil beras, dia pikul sendiri. Kata ajudannya, jadi Umar itu punya ajudan namanya Aslam. "Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Presiden, biar saya yang ngangkat." Apa kata Umar bin Khattab? "Kamu mau tanggung dosa saya? Kamu mau pikul dosa saya di akhirat nanti? Jangan, dosa nafsi-nafsi, biar saya yang tanggung." Dia pikul. Pergi ke ibu itu, dia tanak sendiri, dia masak, dia hidangkan ke anaknya. Selesai itu lalu Umar bin Khattab berkata, "Besok kamu cari Umar bin Khattab, ambil bahan makanan di Bulog." Besoknya ketemu Umar bin Khattab. Ternyata Tuan yang jadi presiden rupanya. Mudah-mudahan pejabat-pejabat di kota Depok seperti ini adanya. Satu, adilnya para pemimpin. Yang kedua, ilmunya para ulama. Alhamdulillah di sini ada kiai, ada pimpinan pondok, ada ketua majelis ulama. Bapak punya partisipasi secara langsung memakmurkan kota. Gimana caranya?
bukan dengan bangun proyek, bukan dengan bangun jembatan, tapi caranya apa? Tebarkan dakwah yang kemaslahatan, tebarkan dakwah yang membuat masyarakat tenang. Jangan justru membuat kita, dakwah kita membuat masyarakat pecah belah. Ada juga ustadz pak seperti panitia hari kiamat, seolah-olah dia pemilik neraka dan surga. Iya toh, judul ceramahnya kesalahan-kesalahan orang yang berjamaah. Kenapa orang berjamaah kau salahkan? Kenapa bukan orang yang tidak berjamaah? Ada juga orang ustadz senang sekali, ini bid'ah, ini sesat, ini masuk neraka. Saudaraku para pendakwah, kalau anda tahu di situ kunut, jangan kau bahas yang tidak kunut. Kalau kau tahu di situ tidak kunut, tidak usah kau bahas soal kunut, bahas yang lain, karena masih banyak pembahasan yang perlu kita bahas. Penceramah hanya baca satu kitab, seolah-olah dialah pemilik kebenaran. Maulid, tablik akbar, haul seperti ini, ulang tahun kabupaten, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu, jangan kau pakai ceramah mai. Kenapa? Tidak ada pada zaman Nabi. Ceramah. Ayo, kalau begitu tidak ada pada zaman Nabi, tolong khutbah jangan pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Nabi khutbah pakai bahasa Arab. Kalau begitu jangan pakai pesawat ke tanah air, ke tanah suci. Kenapa? Karena Nabi pakai onta. Pakailah onta dari kota Depok, kira-kira 1 bulan belum sampai-sampai pak. Maka yang baik silakan lakukan, dakwakan yang bisa dianggap membuat masyarakat tentram di situ. Berbeda pendapat boleh, tapi jangan saling menghina, apalagi saling menyesatkan. Saya kan selalu Pak Wali dianggap ustadz stand up. Dia bilang ustadz tidak sunnah. Kenapa kau tuduh saya ustadz tidak sunnah? Buktinya kau tidak punya jenggot. Mau diapa kalau tidak ada jenggot? Tidak bisa tumbuh. Mau apa? Iya toh. Berbeda pendapat biasa. Coba dalam sholat aja itu kan masing-masing ada hadisnya, masing ada pendapat ulamanya. Selesai takbir, Allahu Akbar, posisi tangan pertama di atas dada. Begini. Ya ibu, ibu pernah lihat? Itu ada mazhabnya. Posisi kedua, Allahu Akbar, antara dada dengan perut. Di sini. Posisi ketiga, Allahu Akbar, di atas pusat. Yang keempat, Allahu Akbar, di bawah pusat. Porno lagi nih bu ini. Yang kelima, Allahu Akbar, lurus. Ini Syiah Iran umumnya. Semua ada dalilnya, ada. Kalau begitu, mana yang tidak boleh Ustaz? Kalau kau pakai semua. Allahu Akbar. Ini kalau pilkada main 3 kaki yang begini nih Pak. Coba Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi kalau ada adik-adik dakwah, belajar dakwah, mari dakwah yang rahmatan lil alamin, yang betul-betul bahasa Indonesia, bahasa kerennya menurut pemerintah, Islam yang moderat atau moderasi beragama. Jangan selesai orang dakwah malah masyarakat bingung. Kemarin Ustaz bilang begini, ini begini. Maka sebaiknya kalau masalah khilafiyah, perbedaan pendapat, jelaskan semua. Menurut Imam Mazhab ini begini, menurut ini begini. Supaya apa? Tinggal masyarakat yang bebas memilihnya. Yang ketiga, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, tegaknya kabupaten ini, kata Nabi, dermawannya para pengusaha. Maka Pak Wali boleh bersahabat dengan dermawan pengusaha, boleh Pak, tapi bukan yang pemain selisih. Rasulullah itu salah satu kunci suksesnya didampingi 4 sahabatnya. Yang pertama Abu Bakar Siddiq, kebijaksanaannya Pak. Bapak mesti punya penasehat yang bijaksana, biasanya sepuh senior seperti yang hadir Bapak di tempat ini. Kita ambil sebagai penasehat. Untuk apa? Pengalaman beliau yang dibutuhkan. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini Pak diberi gelar oleh Nabi Al-Faruq. Apa itu Al-Faruq? Jelas dia bedakan haram, halal. Tidak main 2 kaki. Bapak perlu pengacara, penasehat yang mampu menegur Bapak ketika salah. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Siapa Utsman bin Affan? Beliau adalah pengusaha yang dermawan.
Cuma sayangnya pejabat rata-rata bersahabat dengan pengusaha pemain selisih. Itu kan saya pernah ceramah di depan Bapak Presiden. Bapak Presiden yang terhormat, di depan pintu surga, ketika penghuni surga sudah mau masuk, tiba-tiba kunci surga macet. Macet kunci surga, Bu. Malaikat berkata, saudara-saudara sekalian, adakah yang bisa memperbaiki kunci surga? Maju orang pertama, namanya Ajinomoto, Jepang. Saya bisa perbaiki, tapi ada biayanya. Kata malaikat, berapa biayanya? 3 juta. Untuk apa 3 juta? 1 juta untuk biaya kerja, 2 juta pergantian spare part. Oke?